Ada masa dalam hidup ketika segalanya terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalam hati terasa penuh sesak. Bukan karena masalah terlalu besar, melainkan karena terlalu banyak hal yang ingin dikendalikan. Pikiran tidak pernah benar-benar istirahat. Setiap kemungkinan dipikirkan, setiap skenario diulang-ulang, setiap kegagalan ditakuti sebelum benar-benar terjadi. Pada titik tertentu kelelahan itu tidak lagi terasa di badan, tetapi di jiwa. Ironisnya, banyak orang mengira ketenangan datang ketika hidup menjadi mudah. Padahal seringkali ketenangan justru hadir ketika seseorang berhenti memaksa hidup untuk selalu sesuai rencana. Saat seseorang akhirnya memahami satu hal sederhana namun berat untuk diterima, tidak semua hal harus dan bisa dikendalikan. Disinilah stoikologi dan tasawuf bertemu. Keduanya tidak mengajarkan pelarian dari hidup, tetapi mengajarkan cara berdiri dengan tenang di tengah ketidakpastian. Mewaskan tunas keletihan yang tidak pernah diakui. Sebagian besar kelelahan manusia hari ini bukan berasal dari kerja fisik, tetapi dari perang batin yang tidak pernah berhenti. Pikiran terus bekerja bahkan saat tubuh ingin beristirahat. Hati terus menuntut kepastian, padahal hidup sendiri tidak pernah menjanjikan itu. Dalam stoikologi ada satu pembagian yang sangat sederhana tetapi radikal. Ada hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal yang tidak. Masalahnya banyak orang mencampur adukan keduanya. Kita ingin mengendalikan hasil, padahal yang bisa dikendalikan hanyalah usaha. Kita ingin mengendalikan penilaian orang lain, padahal yang bisa dijaga hanyalah niat dan sikap. Kita ingin mengendalikan masa depan, padahal yang nyata hanya hari ini. Dalam tasawuf Islam, kelelahan seperti ini dikenal sebagai ketergantungan berlebihan pada sebab, lupa pada sang penentu sebab. Hati terlalu sibuk mengatur dunia, sampai lupa bahwa dunia ini bukan miliknya. Bukan berarti manusia tidak boleh berusaha, justru sebaliknya. Tetapi ada perbedaan besar antara berusaha dengan sadar, dan berusaha sambil memaksa takdir tunduk pada ego. Kelelahan muncul ketika usaha tidak lagi dibarengi dengan kepasrahan. Bagian 2. Ilusi kontrol yang membuat jiwa tercekik. Marcus Aurelius menulis bahwa banyak penderitaan manusia berasal bukan dari kejadian itu sendiri, tetapi dari penilaian manusia terhadap kejadian tersebut. Artinya rasa sakit seringkali lahir karena keinginan agar hidup berjalan sesuai bayangan di kepala. Ilusi kontrol membuat seseorang merasa aman untuk sesaat, tetapi ketika realitas tidak sesuai rencana, ilusi itu runtuh, dan yang tersisa hanyalah kecemasan. Dalam tasawuf, ini disebut sebagai hijab, halus tirai yang menutupi hati dari ketenangan sejati. Hati merasa paling tahu apa yang terbaik, lalu kecewa ketika Allah menetapkan jalan yang berbeda. Padahal, ketenangan tidak lahir dari dunia yang patuh tetapi dari hati yang tunduk. Stoikologi mengajarkan latihan batin untuk menerima apa yang tidak bisa diubah. Tasawuf mengajarkan adab hati untuk ridha pada apa yang ditentukan. Keduanya tidak melemahkan manusia, justru menguatkannya. Orang yang tenang bukan orang yang hidupnya bebas masalah. Ia hanya tidak lagi memeluk ilusi bahwa hidup harus selalu sesuai keinginannya. Bagian 3. Antara usaha dan penyerahan. Banyak orang salah paham tentang penyerahan diri. Disangka pasrah berarti berhenti berjuang. Padahal dalam Islam tawakal justru datang setelah ikhtiar maksimal. Yang dilepas bukan usahanya tetapi hasilnya. Dalam stoikologi, seseorang diajarkan untuk fokus penuh pada apa yang berada dalam kendalinya. Pikiran, sikap, nilai hidup, sisanya dilepas dengan sadar. Bukan karena kalah tetapi karena paham batas. Tasawuf menyebut ini sebagai takhalli dan tahalli. Melepaskan kelekatan yang berlebihan, lalu menghiasi hati dengan kepercayaan pada Allah. Disinilah jiwa mulai bernapas. Ketika seseorang berhenti bertanya, kenapa ini tidak berjalan seperti yang saya mau? Dan mulai bertanya, apa sikap terbaik yang bisa saya jaga dalam kondisi ini? Maka ketenangan perlahan masuk. Bagian yang paling saat ketenangan tidak lagi bergantung pada situasi. Ketenangan yang sejati tidak bergantung pada lancarnya hidup. Ia lahir dari kedewasaan batin. Dalam tasawuf, orang yang hatinya tenang disebut memiliki nafs mutmainah, jiwa yang tidak terguncang oleh naik turunnya keadaan. Bukan karena ia tidak merasakan sakit, tetapi karena ia tidak tenggelam di dalamnya. Stoikologi juga menekankan hal yang sama. Seseorang boleh merasakan sedih, marah, atau kecewa, tetapi emosi itu tidak boleh mengambil alih kendali nilai hidupnya. Orang yang tenang bukan orang yang dingin tetapi orang yang sadar. Sadar bahwa hidup memang tidak selalu adil. Sadar bahwa tidak semua doa dijawab dengan cara yang diharapkan. Sadar bahwa kehilangan adalah bagian dari menjadi manusia. Namun kesadaran itu tidak menjadikannya pahit. Justru membuatnya lembut.
Bagian 5. Belajar melepaskan tanpa menyerah. Melepaskan bukan berarti berhenti peduli. Melepaskan berarti berhenti memaksa. Ada perbedaan besar antara berkata, "Saya tidak peduli lagi," dan "Saya percaya," meski tidak memahami sepenuhnya. Tasawuf mengajarkan bahwa hati yang lekat pada Allah tidak akan hancur ketika dunia berubah. Stoikologi mengajarkan bahwa kebebasan sejati lahir ketika seseorang tidak diperbudak oleh hal-hal di luar dirinya. Di titik ini, seseorang mulai hidup dengan lebih jujur, tidak lagi sibuk membuktikan diri, tidak lagi terlalu takut gagal, tidak lagi mengukur nilai diri dari hasil semata. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidurnya tetap nyenyak. Bagian 6. Ketenangan sebagai buah bukan target. Salah satu kesalahan besar manusia modern adalah menjadikan ketenangan sebagai target. Dikejar, dipaksakan, diburu, padahal ketenangan adalah buah, bukan tujuan langsung. Buah dari menerima keterbatasan diri, buah dari berani mempercayai proses, buah dari berhenti mengontrol hal-hal yang memang bukan tugas manusia. Dalam Islam, ketenangan adalah anugerah, bukan hasil manipulasi batin. Dalam stoikologi, ketenangan adalah konsekuensi dari hidup sesuai nilai, bukan dari menghindari rasa sakit. Ketika seseorang berhenti menjadikan hidup sebagai musuh yang harus dikalahkan, ia mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Bagian 7. Hidup tetap berat tapi hati tidak lagi ribut. Tidak ada janji bahwa hidup akan menjadi ringan. Masalah tetap datang, ujian tetap ada, kehilangan tetap menyakitkan. Tetapi ada perbedaan besar antara hidup yang berat dan hati yang ribut. Orang yang tenang tetap bisa lelah, tetap bisa menangis, tetap bisa merasa takut, tetapi ia tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya. Agar layak merasa aman, ia berjalan sambil percaya, berusaha sambil berserah, merencanakan sambil siap menerima kejutan. Disitulah ketenangan menemukan rumahnya. Jika hari ini hati terasa berat, mungkin bukan karena hidup terlalu keras, mungkin karena terlalu banyak hal yang ingin dikendalikan. Tarik napas perlahan, ingat kembali batas antara tugas manusia dan urusan Tuhan. Lepaskan satu demi satu beban yang sebenarnya bukan milikmu. Tidak semua hal harus dipahami sekarang. Tidak semua masalah harus selesai hari ini. Tidak semua ketakutan perlu dituruti. Ketenangan tidak datang karena hidup akhirnya patuh. Ketenangan datang ketika hati berhenti memaksa. Saya sudah ingin menanyakan pertanyaan reflektif yang mungkin bisa kamu jawab walau tidak sekarang. Hal apa dalam hidup ini yang selama ini terlalu ingin kamu kendalikan, padahal justru itulah sumber kelelahanmu? Jika hari ini kamu melepaskan satu kontrol apa yang paling ingin kamu lepaskan? Apakah selama ini kamu sedang berusaha dengan sadar atau sedang melawan takdir dengan ego? Biarkan pertanyaan itu tinggal sejenak di hatimu. Tidak perlu dijawab cepat. Kadang kejujuran pada diri sendiri adalah bentuk ketenangan pertama. Nafas baru bukan tentang hidup tanpa luka. Nafas baru adalah tentang belajar bernapas di tengah luka tanpa kehilangan arah pulang.